Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini jumpa kembali bersama Ibu Dwi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Nah, adik-adik, kita masih berada di modul 6 buku Jendela Ilmu. Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang apa itu gagasan pokok. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi ya bahwa gagasan pokok itu adalah suatu ide ya atau tema dari sebuah bacaan. Nah, biasanya gagasan atau ide atau pokok pikiran itu bisa terletak di beberapa paragraf ya. Nah, di antaranya untuk ide pokok tiap paragraf itu berada di awal atau akhir paragraf. Nah, caranya kalian dengan menentukan di mana letak kalimat utama. Ya. Nah, dari letak kalimat utama itu biasanya ada kata umum. Nah, kata umum itulah yang merupakan kata kunci dari kata kalimat utama sehingga kalian bisa menentukan ide pokoknya. Nah, ide pokok itu juga berarti kalian meringkas dari kalimat utama ya. Nah, di sini kita akan membahas di unit 2 tentang informasi dan isi buku ya. Nah, adik-adik, kalian suka membaca? Nah, buku apa yang sudah kalian baca? Nah, kalau kakak sih baca novel, cerpen ya. Dan kadang juga ibu ya, ibu suka membaca buku non-fiksi ya, seperti buku pengetahuan umum. Biasanya untuk buku pengetahuan umum ya, ibu lebih tertarik kepada tips atau trik ya. Misalkan tips memasak atau tips berkebun ya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui informasi buku? Nah, caranya kalian dengan membuat kalimat pertanyaan. Ya, dengan kalimat pertanyaan itu kalian bisa mendapatkan jawaban dari isi buku tersebut ya. Biasanya untuk membuat kalimat tanya, kalian menggunakan kata tanya ya. Nah, di sini kata tanya, ciri-cirinya ada 3 ya. Yang pertama, kata tanya ini selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Nah, tanda tanya kalian tahu kan? Nah, tanda tanya itu seperti gantungan baju ya. Nah, kata tanya yang kedua adalah kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Biasanya kata tanya itu bisa berupa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan lain sebagainya. Biasanya kata-kata tersebut berada di awal kalimat. Yang ketiga, seringkali ditambah dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, di manakah. Nah, alasan mengapa ditambahkan dengan sufiks kah untuk lebih memperhalus kata ya agar terlihat lebih sopan. Nah, biasanya ditujukan untuk orang yang lebih tua dari kita ya. Misalkan kalian berbicara kepada orang tua, berbicara kepada guru. Nah, gunakanlah kata-kata yang lebih sopan ya dengan menggunakan partikel kah setiap bertanya ya. Nah, di sini ada 7 jenis kalimat tanya ya, yaitu kata tanya, kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa ya, apa ini digunakan untuk menanyakan benda. Misalnya benda bola, meja, kursi ya. Misalnya untuk menanyakan tentang kursi ya jawabannya misalkan kursi ya. Benda apa yang berkaki 4? Nah, apakah benda itu ya? Apakah fungsi dari kursi? Nah, biasanya menggunakan kata tanya apa ya. Nah, apa juga digunakan untuk binatang ya. Misalkan hewan apa yang berkaki 4 ya dan berkumis. Nah, pasti sudah tahu kan jawabannya. Nah, yang kedua adalah siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Misalkan siapa yang
menjadi korban kecelakaan itu ya. Nah, itu siapa? Pasti jawabannya adalah orang atau manusia ya. Yang ketiga, dari mana untuk menanyakan tempat ya. Misalnya, di mana kamu sekolah? Di PKBM Negeri 13 Cipinang. Nah, biasanya jika menggunakan kata tanya yang menanyakan tempat di mana, kemana, dari mana. Nah, itu penulisannya dipisah ya adik-adik. Ya, tidak disambung ya. Harus kalian bedakan penggunaan kata berimbuhan di ya untuk menanyakan kata kerja pasif dan juga kata depan di untuk menunjukkan keterangan tempat ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya apa Ibu membahas seperti ini ya supaya kalian terbiasa Andi ya untuk keterangan tempat dan juga penggunaan di untuk kata depan yang menanyakan tempat ya. Misalkan di pasar. Ya berarti dipisah penulisannya. Ya, ini menunjukkan keterangan tempat. Ya. Nah, jika menunjukkan kata kerja pasif, ini digabung. Misalkan, di buku itu dibaca oleh kakak. Ya, dibaca berarti kata kerja pasif. Kata kerja pasif artinya si subjek ini sebagai penderita ya, seperti buku. Buku itu sasaran ya yang dijadikan subjeknya. Bagaimana penulisannya? Beda ya, kalian sudah paham penggunaan di sebagai kata depan ya dan penggunaan di sebagai kata berimbuhan ya. Kata depan atau yang disebut juga dengan kalau bahasa Inggrisnya adalah preposisi ya. Sementara dibaca ya, kata di untuk menunjukkan kata kerja pasif ya, ini sebagai kata kerja pasif ya, sebagai imbuhan atau awalan di ya. Kalau kata kerja aktif berarti menggunakan awalan me ya. Membaca ya. Kalau kata kerja pasif menggunakan awalan di, dibaca gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Mengapa? Mengapa ini untuk menanyakan sebab atau alasan. Biasanya jawabannya menggunakan kata karena ya. Mengapa kamu tidak hadir dalam pertemuan itu? Oh, saya karena saya sakit. Nah, berarti menggunakan kata karena ya. Bagaimana? Menanyakan keadaan ya, menanyakan keadaan atau menanyakan cara. Bagaimana ya cara mengerjakan soal matematika yang sulit itu ya? Nah, itu menggunakan kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara ya. Berapa? Ini pasti tentunya untuk menanyakan jumlah ya. Biasanya dijawab dengan angka statistik ya. Yang ketujuh adalah kapan untuk menanyakan waktu. Biasanya dijawab dengan keterangan waktu ya, seperti bisa ditandai dengan kata hubung pada ya, kata depan pada ya. Pada ya. Lalu apa bedanya ya kata hubung dan kata depan atau preposisi? Ada yang tahu? Nah, ini merupakan pengetahuan tambahan buat kalian ya. Kalau kata hubung biasanya untuk menghubungkan antar kalimat ya. Biasanya atau bisa juga menghubungkan antar klausa ya. Kata hubung ya atau yang disebut dengan konjungsi ya. Itu biasanya letaknya di tengah, bisa di tengah, awal atau di awal kalimat ya. Kalau di akhir nggak bisa ya. Misalkan kata hubung antar kalimat yang menunjukkan kata hubung untuk kalimat setara ya, bukan kalimat majmuk. Biasanya ada kata tetapi, kemudian
Ya, kemudian apalagi ya? Dan, yang, atau, ya. Tapi kemudian dan, yang, atau pada. Pada itu konjungsi atau preposisi? Pada itu preposisi ya. Nah, lalu apa bedanya preposisi dengan kata hubung? Kalau preposisi ya atau kata depan ya namanya juga kata depan ya, berarti berupa kata ya. Nah, berupa kata biasanya untuk menunjukkan kata keterangan. Entah itu keterangan waktu atau keterangan tempat ya. Misalkan ada kata di, ke, dari, ya, kemudian apalagi pada, ya, dan lain-lain. Dengan, ya, itu termasuk preposisi ya. Nah, ini untuk kalimat setara ya. Bagaimana dengan kata untuk? Kata untuk ya, jika dia dalam satu kata, misalnya saya menggunakan pisau untuk memotong. Nah, berarti untuk tersebut adalah, mohon maaf, untuk tersebut adalah termasuk konjungsi ya, bukan kata depan ya, karena ya biasanya bukan diiringi dengan keterangan waktu atau tempat ya. Nah, dia letaknya bisa berupa kata penghubung antar kalimat setara ya, atau bisa juga mohon maaf, kata untuk biasanya karena menyatakan tujuan ya, berarti dia kata hubung antar kalimat majemuk ya. Majemuk setara ya. Ini sama-sama kalimat majemuk ya. Nah, kalau untuk setelah, ini sama-sama sebenarnya kalau setelah itu sebenarnya diiringi dengan keterangan waktu. Tetapi bedanya adalah setelah dan pada ya, ini kan sama-sama diiringi dengan keterangan waktu ya, pada suatu hari. Ya, setelah saya setelah saya tiba ya. Nah, biasanya kalau setelah itu diiringi dengan kalimat ya, sementara kalau pada diiringi oleh satu kata saja ya, sehingga dia disebut dengan kata depan ya, walaupun sama-sama diiringi oleh keterangan waktu ya. Di sini setelah, karena ya, jika, apabila. Ini untuk menghubungkan kalimat majemuk bertingkat. Lalu apa bedanya ya kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat? Kalau majemuk setara ini tidak bisa dibalik ya. Tetapi kalau kalimat majemuk bertingkat ini bisa dibalik ya. Misalkan untuk memotong saya menggunakan pisau. Saya menggunakan pisau untuk memotong ya, bisa dibalik. Tapi beda ya dengan kata tetapi. Nah, kemudian dan, yang, atau ini tidak bisa dibalik ya. Misalkan ibu ibu makan nasi. Ibu makan nasi dan ayah minum kopi. Nah, ini tidak mungkin digabung dengan mengawali kata hubung dan. Dan ayah minum kopi, ibu makan nasi. Nah, ini tidak nyambung ya. Jadi dan itu letaknya selalu di tengah kalimat ya. Itu ya, kalau majemuk setara tidak bisa dibalik, sementara kalau kalimat majemuk bertingkat ini bisa dibalik. Lalu bagaimana dengan kata penghubung antar klausa ya, atau antar anak kalimat?
Nah, antar anak kalimat. Nah, ini juga termasuk kalimat majemuk ya, gitu. Nah, di sini ada contoh ringkasan buku ya. Cara meringkas kalian pertama kali dengan membaca secara keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian mencatat bagian-bagian penting ya. Setelah itu kalian satukan ya atau kalian gabungkan bagian-bagian penting tersebut menjadi sebuah paragraf ya. Nah, itu namanya meringkas. Beda ya dengan ikhtisar. Kalau ikhtisar itu berarti kesimpulan, artinya kalian baca secara keseluruhan, kemudian kalian ungkapkan lagi berdasarkan pemahaman kalian ya. Nah, di sini cara menyampaikan hasil identifikasi ya. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama dengan perhatikan bagian permulaan buku ya. Bisa kalian lihat covernya ya atau sampulnya, identitasnya, halamannya, tahun penerbitan, halaman pengantar, dan lain-lain. Kemudian tentukan informasi untuk buku di bab ya atau merupakan penjelasan tertentu tentang suatu istilah ya. Misalkan ada bibliografi, indeks ya, grafik ya atau data statistik ya, itu termasuk informasi umum buku ya. Kemudian catat informasi-informasi penting yang ada pada setiap bagian bab dan subbab. Kemudian laporkan hasil identifikasi di depan kelas ya. Nah, ini pertemuan sebelumnya Ibu sudah menugaskan kalian untuk merangkum materi di unit 2. Nah, silakan kalian selanjutnya adalah mengerjakan uji kompetensi ya, pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 9 ya, nomor 10, lalu uraian dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nah, silakan adik-adik mengerjakan ya dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang ya. Sampai jumpa pertemuan bersama Ibu Dwi, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.